cantik, rupawan, pandai, dan cekatan jadi kelebihan Riana sebagai seorang wanita yang akhirnya membuat dirinya mendapatkan seorang suami yang rupawan pula. Seno namanya, seorang pria yang jadi idaman para wanita di tempat ia tinggal. Tubuhnya proporsional, sikapnya ramah, ditambah pemuda yang sukses dan kaya membuat Seno ini diidam-idamkan oleh para wanita. Namun Riana lah yang ia pilih. Ya, bagi Riana ini sebuah keberuntungan bisa menjadi pendamping hidup Seno. Seno dan Riana, sepasang suami istri yang hidup dengan bergelimang harta, menjadi keluarga terpandang dan hidup bahagia. Seno dan Riana hidup di sebuah rumah yang cukup besar di daerah tempat mereka tinggal. Rumah 2 lantai dengan kolam renang di dalamnya membuktikan bahwa keluarga ini memiliki perekonomian yang baik. Seno, terima kasih ya karena sudah memberikan aku tempat tinggal idaman. Terima kasih juga sudah mencintaiku. Kenapa harus berterima kasih, Ri? Ini memang sudah menjadi hakmu dan kita akan hidup bahagia di sini sampai tua bersama anak-anak kita nanti. Menempati rumah baru yang begitu besar, tak disangka ada yang menemani kehidupan mereka berdua. Kali itu pertama kali Riana rasakan. Seno jam segini kok belum pulang ya? Katanya tadi udah OTW. Ya udahlah, skincarean dulu aja sebelum bobo. Ih, suara apa ya itu? Loh, kok tirainya kebuka? Tadi udah aku tutup atau belum ya? Mungkin aku yang lupa. Hah? Seno? Kamu udah pulang? Seno? Seno? Apa itu kamu? Siapa itu? Jangan ganggu aku. Ah! Astaga, Seno telepon. Halo sayang, bisa bukakan pintu? Aku udah di depan rumah nih. Iya sayang, sebentar aku turun. Seketika itu juga suara dari luar pintu kamar mandi berhenti dan menjadi sunyi. Riana menjawab telepon suaminya dengan nafas yang terengah-engah. Dengan langkahnya yang berhati-hati, Riana keluar dari kamar mandi. Tak ada apa-apa di luar kamar mandi. Riana segera bergegas turun membukakan pintu untuk suaminya. Sampai pagi hari tiba, Riana masih belum mau menceritakan kejadian semalam yang sebenarnya. Ia menganggap itu hanyalah halusinasi semata dan sebuah kejadian kebetulan. Kamu semalam kenapa sih kok kayak kaget, ketakutan gitu? Semalam? Oh itu aku habis lihat konten horor di YouTube. Nggak taunya kamu telepon. Aku kaget deh, jadi ketakutan juga. Berbohong, namun pikirannya melayang kemana-mana. Membuat Riana berpikir negatif akan rumah yang ia tempati. Semakin bertanya-tanya pula, akankah kejadian itu terulang kembali? Berjalan 2 minggu setelah kejadian, ternyata apa yang dipikirkan Riana tidak terjadi. Gangguan mistis itu tidak muncul kembali. Kebahagiaan justru datang pada keluarga mereka. Riana hamil anak pertama. Tak terasa, Sudah kehamilan ke-8 bulan nih, sebentar lagi anak kita lahir ya. Aku sudah gak sabar melihat wajah cantiknya. Aku janji ketika ia lahir, aku akan mencintai dia dengan sepenuhnya. Bakalan ada 2 ratu cantik nih di rumah. Bisa aja kamu sayang. Sayang, suara apa itu? Sebentar, aku cek ke bawah dulu ya. Kamu yang tenang. Jangan tinggalin aku sendirian, aku ikut. dengan perlahan mereka turun ke arah dapur. Riana memegang erat tangan Seno. Sayang, itu. Ada apa sih? Itu kabinet dapur kita. Astaga, kok bisa bolong gitu ya? Mungkin tikus atau kucing tuh kayaknya. Mana mungkin tikus bisa bikin kabinet kayu bolong segitu besar. Mana mungkin juga kucing masuk. Rumah sudah aku kunci semua. Berarti tikus itu sayang. Sudah, tenang. Besok kita perbaiki ya. Nggak mungkin tikus itu Seno. Udah nggak mungkin, pasti yang lain. Riana, tenang.
Oke, besok kita perbaiki dan pasang CCTV supaya kita bisa tahu apa iya ada orang asing yang masuk ke dalam rumah. Sudah aku bereskan nih serpiannya, sekarang kita tidur ya. Muncul kembali perasaan dan situasi yang ditakuti oleh Riana. Hadir dikala ia sedang mengandung anaknya. Berkecamuk rasanya, gemetar, dan ia mulai percaya bahwa itu bukanlah perbuatan manusia, namun kehidupan lain yang berdampingan. Esok harinya, CCTV pun terpasang dan kabinet dapur sudah rapi dibetulkan. Seno lega dan menjadi tidak khawatir karena ia sendiri dapat memantau istrinya apabila ia sedang bekerja. Namun tetap saja Riana tidak tenang. Benar, tiap pukul 6 sore gangguan itu selalu datang mengganggu kehidupan Riana dan Seno. Gelas pecah, shower kamar mandi menyala dengan sendirinya, kaca jendela kamar yang diketuk-ketuk, dan berbagai gangguan lain yang membuat Riana dan Seno semakin memahami bahwa ini bukanlah gangguan biasa. Anehnya, kejadian-kejadian tersebut selalu terjadi di tempat yang tidak terjangkau CCTV. Tentu saja, hal ini semakin membuat Riana dan Seno khawatir dan ketakutan. 1 bulan berlalu. Malam itu Riana berteriak kesakitan. Suasana mencekam pun turut menemani kesakitan Riana. Sakit banget perutku sayang. Ini si adik kayaknya mau keluar. Seno cepet panggil dokter. Aku gak bisa kalau harus ke rumah sakit. Panggil aja datang ke rumah. Iya sayang, ini aku telepon. Aduh, ada yang dobrak lemari baju kita. Tolong jangan ganggu kami. Istriku sedang kesakitan. Sayang aku takut. Sakit. Kinasih Rumi Karyona, bayi perempuan yang memiliki daya tarik lahir di tengah keriuhan. Senolah yang memutuskan nama tersebut untuk anak pertama mereka. Riana sebetulnya tidak setuju dengan arti Karyona karena arti nama tersebut mencerminkan keriuhan yang tengah terjadi ketika Kinasih lahir. Namun apa boleh buat, nama tersebut diberikan oleh ayah yang menjadi cinta pertama Kinasih. Kelahiran Kinasih di dunia memang memberikan kebahagiaan terhadap keluarga kecil ini. Seno dan Riana merawat dan membesarkan Kinasih dengan sepenuh hati. Namun apa daya, ketika Kinasih mulai tumbuh memasuki usia 6 bulan, Kinasih sering menatap ke atas, dan ketika ia menatap, kakinya langsung terbujur kaku. Hal ini acap kali terjadi di malam hari tepat pukul 6 sore. Kinasih, nak ini mama. Kinasih sadar. Ya Tuhan tolong anakku ini, kenapa setiap malam selalu begini? Kurang lebih sekitar 5 menit, Kinasih selalu seperti itu. Tak hanya itu saja, gangguan lain masih sering terjadi dan semakin parah tentunya. Setiap tepat pukul 12 malam, pintu rumah mereka selalu digedor-gedor dengan diiringi suara berat laki-laki yang mengerikan. Seno, bangun Seno. Suara itu muncul lagi. Aku udah gak sanggup. Iya sayang, sudah tenang. Aku jaga kamu di sini. Kinasih tidurin di kasur bareng kita aja ya, supaya tetap aman. Apa kamu gak mau ngecek keluar? Tiap malam loh suara ini muncul. Tuh kan bunyi lagi, gimana ini? Aku gak mungkin keluar Riana. Kalau itu suara penjahat gimana? Kamu mau suamimu ini celaka? Sudah kita berdoa aja sambil berusaha tidur. Tak disangka malam itu, Seno didatangi sosok besar hitam dalam mimpinya. Dalam mimpi itu, sosok tersebut menggendong anak sematawayang mereka, Kinasih, sambil berkata, "Kamu akan tetap kaya." Esok paginya, Seno berpikir keras, mimpi apa itu semalam? Dia tak yakin dengan mimpi yang terjadi pada dirinya. Tanpa bercerita pada istrinya, Seno pun langsung berangkat kerja.
Pagi hingga siang hari semua terasa aman. Membuat Riana sedikit tenang dan bisa bernafas lega. Tapi tak disangka ketika menjelang pukul 6 sore, Kinasi menangis tanpa henti. Riana yang berada di dalam rumah pusing dan cemas melihat anaknya yang menangis tanpa ada sebab yang pasti. Ia sudah menelepon Seno namun tidak diangkat. Kinasi, tolong diam dulu. Suara siapa itu? Tolong jangan ganggu keluarga kami. Suara itu, kengerian itu tetap terjadi. Semerbak bau amis dan bau kembang tercampur. Membuat Riana sangat ketakutan dan mendekap Kinasi dengan erat. Anehnya, tak satu pun tetangga yang mendengar kejadian ini. Aku harus segera ke sana. Sepertinya ada yang mengganjal di hatiku. Permisi, saya mau memberikan ini. Hahaha, untuk apa sesajen ini? Aku cuma butuh anakmu, Kinasi. Saya mohon jangan Kinasi. Dia anak pertama saya yang sangat saya cintai. Saya akan cari tumbal yang lain, asal jangan anak saya. Hahaha, siapakah kamu berani menyuruh saya? Pergi kamu, berpamitan dengan anakmu. Jam 12 malam nanti akan kubunuh dia. Hahaha. Seno bergegas kembali ke rumah dengan niat menyelamatkan anak istrinya. Satu sisi ia tak mau kehilangan hartanya, namun juga tak ingin Kinasi menjadi korban. Sesampainya di rumah, ia cepat-cepat masuk dan melihat semuanya telah berantakan. Riana, kamu di mana? Aku di sini, Seno. Riana, ayo kita segera pergi dari sini. Kita selamatkan Kinasi. Apa maksudmu selamatkan Kinasi? Aku minta maaf, ini semua salahku. Semua harta, semua yang kita punya hanyalah fana. Mereka minta Kinasi menjadi tumbal. Maafkan aku. Seno, ternyata selama ini. Kenapa Seno? Kenapa? Maafkan aku. Sudahlah, sekarang kita pergi dari sini dulu. Mereka pun bergegas pergi entah menuju kemana. Niat mereka hanyalah satu, menyelamatkan diri dan terkhusus menyelamatkan Kinasi. Di perjalanan, Seno menyetir dengan isi kepala yang berantakan. Istri dan anak-anaknya tak henti-hentinya menangis. Seno, cepetan nyetirnya. Kamu ini sudah bikin masalah, mengganggu kehidupan keluargamu sendiri. Iya, sabar dong. Jalan ini gelap. Udah, diam aja kamu. Seno, awas, depanmu. Melewati jalan yang penerangannya sedikit, membuat suasana semakin menyeramkan. Seno menginjak gas dengan kecepatan yang cukup tinggi agar segera keluar dari daerah tersebut. Namun apa daya, sosok hitam besar tadi berdiri di depan mobil mereka. Hal ini membuat Seno mengerem mendadak sambil membanting setir mobilnya. Ketidakberdaya menghadapi situasi lenyap seketika. Selamat malam pemirsa, malam ini berita dari Jalan Kedoyong. Telah terjadi kecelakaan yang melibatkan satu orang laki-laki, satu orang perempuan, dan satu orang bayi berumur 6 bulan. Diduga kecelakaan ini terjadi karena supir mengantuk dan mengakibatkan seluruh penumpang meninggal dunia. Sekian berita malam ini, saya Dion melaporkan. Cel, kamu tahu gak rumah yang di seberang sana? Rumah yang besar dan serem itu? Iya benar. Dulu kata cerita warga, rumah itu dihuni keluarga yang main pesugihan. Mereka sekeluarga meninggal dunia saat di perjalanan menaiki mobil. Ada juga yang bilang masih sering terdengar tangis anak bayi dan suara pintu digedor. Karena dulu pemilik rumah ini punya anak bayi yang ikut meninggal dalam kecelakaan. Ih, bisa gitu ya? Udah jangan lama-lama di sini, serem.